Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun wa min adabihil muta'akkidati, dan diantara adab-adab yang ditekankan bagi seorang murid. Jadi kita masih berbicara tentang adab seorang murid. An yakuna harisan ala ta'allum, hendaknya dia gigih dalam belajar. Alhamdulillah santri di sini pada gigih dalam belajar. Hafalnya lancar, baca kitabnya rajin. Oh, diaminin memang doa. Biar beneran. Muwaziban alaihi fi jami'il awqati, gigih, kontinuitas. Gigih sama muwaziban itu kontinuitas. Apa kontinuitas? Terus menerus. Fi jami' alaihi, baginya murid, fi jami'il awqati, di seluruh waktu, di setiap waktu. Allati yatamakkanu minhu fiha, yang memungkinkan bagi dirinya di dalam waktu-waktu tersebut. Yatamakkanu, yang memungkinkan bagi dirinya untuk terus belajar. Jadi selama ada waktu untuk belajar, di situ dia pergunakan untuk belajar. Tidak membuang-buang waktunya, tidak membuang-buang sedikit pun dari detiknya. Wala yaqna'u bil qalili, tidak merasa puas dengan ilmu yang sedikit. Ma'atamakkunihi minal kasir, jika masih mungkin untuk mendapatkan ilmu yang banyak, disertai dengan tamakkun. Jadi standarisasi di dalam belajar itu adalah tamakkun. Tamakkun tenawan, nancep gitulah. Tamakkun nancep, artinya benar-benar tertanam di dalam hati. Itu artinya kompeten. Ditanya ini langsung keluar, ditanya ini langsung keluar. Wah, itu tamakkun. Jadi ini jadi standarisasi dalam belajar. Makanya sedikit, misalkan ngaji sedikit, ngaji Qur'annya ngaji kitabnya sedikit, hafalannya sedikit, tapi tamakkun itu lebih bagus daripada yang istilahnya banyak terus nambah hafalannya tapi dilupakan. Terus wala yuhammilu nafsahu ma la yutiq, tidak membebankan terhadap dirinya
sesuatu yang memberatkan diri. Makhofatan minal malal, takut bosan, khawatir bosan. Jadi pokoknya hari ini saya harus hafal 1 juz. 1 hari 1 juz, sebulan saya hatam. Ada yang begitu. Jadi tidak membebankan kepada diri sesuatu yang tidak mampu untuk ditanggung karena khawatir bosan. Jadi orang nggak bilang begitu, saya hari ini harus menghatamkan 1 juz. Bisa nggak? Ya tergantung. Kalau santri di sini insya Allah nggak bisa. Bisa. Lah ya terus ngapain kalian lama-lama di sini kalau sehari 1 juz hatam? Hafal. Baca. Ya baca mata. Itu mah tidak ada pembebanan di situ namanya. Baca 1 hari 1. Ngapalin 1 hari 1 juz. Bisa enggak? Masya Allah. Ya iya, itu kan di situ ada unsur pembebanan. Kalau seandainya dirinya menekankan atas dirinya, kepada dirinya sendiri, saya 1 hari harus hafal 1 juz. Besoknya udah nggak mau ngapal lagi, kemarin aja nggak hafal. Ya tapi ya sehari jangan 2 baris juga tuh, itu nini ntar hatam keluar dari sini udah jadi nenek ya nggak gitu juga. Berusaha ada tekanan, tapi ada tekanan sekiranya tekanan tersebut memberikan semangat kepada kita. Jangan ya, intinya jangan terlalu menekankan diri, jangan terlalu los. Artinya menekankan diri sampai kepada nanti besoknya bosan, jangan sampai los terlalu berada di zona nyaman. Ini nggak benar, ini nggak baik, itu nggak baik. Kalau orang terus berada di zona nyaman mah ada malah angges-angges, nggak tahu gimana jadinya orang tersebut. Nyaman sehari ngapalin 1 baris. Nyamannya begitu, udah saya setiap hari mau ngapalinnya 1 baris doang. Ya, sudahlah. Wadoya'i ma hassal, kemudian menyia-nyiakan apa yang telah dihafal, yang telah didapat. Jadi nggak menyia-nyiakan apa yang telah didapat. Ngapalin susah-susah 2 tahun 3 tahun keluar dari sini menemukan hidup baru, menemukan teman baru, dilupakan. Nah dia ngapain? Menyanyiakan apa yang telah didapetin, menyanyiakan apa yang selama ini dia perjuangkan. Paham nggak maksudnya? Ngapalin setahun 2 tahun 3 tahun keluar dari sini ada menemukan suasana baru, menemukan teman baru, komunitas baru, dilupakan. Wah, jangan begitu ya. Jadi kalau apa sih istilahnya, udah tertanam keinginan kan. Jadi kalau memang mau menghafal Quran itu benar-benar harus ada tertanam keinginan kuat. Karena kalau nggak demikian, dapat suasana baru itu mungkin terlupakan. Hingga akhirnya dia menyia-nyiakan yang selama ini dia perjuangkan. Menyia-nyiakan apa yang dia perjuangkan dari waktunya, dari tenaganya.
kan? Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal akhwal, dan ini berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Artinya dalam hal ini masing-masing orang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Hal ini berbeda dari masing-masing orang tergantung dengan situasi dan kondisi. Wa idza jaa ila majlisi syaikhi, ketika seseorang datang, seorang murid datang ke majlis syekhnya, falam yajidhu, tidak mendapatkan, ini enggak ditemuin tuh, enggak ketemu sama syekhnya, tidak mendapatkan syekhnya, intadzara atau intadzirhu. Intadzarahu, dia menunggunya syekh, walazama babahu, dan istilahnya ngadek di depan majelisnya, di pintu majelisnya, tungguin di depan pintu majelisnya. Walazama artinya enggak, udah ustadznya enggak ada, pulang. Itu kayak sebagian orang begitu. Ustadz ngaji enggak ya, enggak, nawarin, itu bukan ngajakin. Enggak, itu di sini ada orang. Wala yufawwitu wazifatahu, dan tidak tidak mengganggu tugasnya. Tugasnya sang guru, haknya ini balik kepada syekh, tidak menyia-nyiakan tugas yang diberikan guru, begitu. Paham maksudnya? Illa an yakhafa, kecuali dirinya takut, karahata syaikhi lidzalika, ketidaksukaan syekh kepada hal demikian. Bi an ya'lama, kecuali jika dia tahu, dengan cara dia mengetahui gitu. Murid. Min halihil iqra'a, ketika keadaan guru mengajar, fi waqtin bi'ainihi, di suatu waktu, wa annahu la yuqri'u fi ghairihi, dan bahwa gurunya tidak mengajar kecuali pada waktu tersebut, selain di waktu tersebut. Terus
Wa idza wajada syaikhan naiman, kalau datang ke majelisnya atau kemudian ya pokoknya intinya mendapati syekhnya lagi tidur. Alhamdulillah di sini syekhnya bangun. Au mustagilan bimuhimmin, atau lagi mengerjakan hal penting, sibuk dengan hal penting. Lam yasta'zin alaihi, hendaknya dia tidak meminta izin. Jadi kalau saya lagi tidur atau lagi sibuk ngerjain sesuatu, gak usah izin, "Tat, libur ya." Udah tungguin. Tungguin. Bal yasbir. Nah, bal yasbir, hendaknya dia sabar nungguin ilastiqolhi, sampai bangun syekhnya. Au faraghihi, atau sampai selesai urusannya. Au yansorif, atau ya bisa aja itu murid cabut, nggak mau ngaji. Lihat syekhnya tidur, muridnya cabut. Tahu cabut? Wasabru aula, tentunya menunggu, bersabar itu yang paling utama, yang nomor 1. Jadi dia sabar nungguin daripada cabut pergi. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun, sebagaimana ini dilakukan oleh Ibnu Abbas dan lain-lain. Wa yang bagi an yakhuda nafsahu bil ijtihadi, dan hendaknya ia tetap bersungguh-sungguh fit tahsili, di dalam belajar, fi waqtil faragh, di kala waktu kosong. Jadi kalau nanti udah pulang kan banyak itu waktu kosong. Banyak nggak? Banyak. Terus dia bersungguh-sungguh. Jangan balas dendam nanti udah pulang itu. Ya. Jangan balas dendam. Hah? Enggak, jangan balas dendam yang di sini bangun subuh, sono bangunnya jam 11. Jangan balas dendam mentang-mentang di sini enggak dikasih HP, 24 jam pegang HP. Nyampe di kekepan. Jangan balas dendam mentang-mentang di sini nggak dikasih TV, pulang nonton terus. Nah, jangan sampai misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ketemu doi, wah jalan terus. Tapi nggak ada di sini. Karena di sini apa sih ya, ketawa-ketawa dia, merasa dia. Terus intinya apa? Jangan setiap kebaikan yang biasa di sini itu hilang begitu nyampe pulang. Jangan sampai begitu ya. Jangan hilang nyampe begitu pulang, tapi terus dikerjakan. Jadi perjuangan kalian yang telah kalian lakukan untuk menghafal, jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Karena merawat itu lebih baik, lebih susah daripada mendapatkan.
Terus wan nasyati, kemudian terus semangat, bersemangat, sungguh-sungguh bersemangat. Wa quwwatil badan, sehat badannya. Artinya lagi belajar itu dijaga fisiknya, dijaga tubuhnya. Di global itu nggak ada alasan orang mau sakit, nggak ada alasan. Yang nggak masuk dia nggak naik kelas, sudah mau sakit gimana kek. Kamu sih begitu. Makanya berarti dari situ penting orang menjaga kesehatannya selama dia di dalam fase menghasilkan ilmu, selama dia di dalam fase belajar, begitu loh. Wa qillati syaghilati, juga wa nabahatil khatiri, menjaga pikiran tenang, segar. Wa qillati syaghilati, dan menyedikitkan kesibukan, artinya mempersedikit kesibukan. Qabla awaridil batalati, sebelum banyak tuntutan duniawi. Jadi itu lagi sekarang itu pasti kalian belajar sungguh-sungguh yang benar, semangat. Sebelum datang kepada kalian urusan apa? Iya, urusan kesibukan duniawi. Geus kawin naon hese. Ya. Benar enggak? Udah nikah susah apa enggak? Susah, Pak. Melakukan apa yang pernah dulu didapat. Iya. Hah? Iya. Ngapain aja terus emang udah nikah? Susah. Iya. Keliling-keliling kan sebelumnya. Kalau udah nikah juga. Jadi artinya sebelum datang kepada kita hal-hal yang menyibukkan tentang urusan duniawi. Wartifa'il manzilah, sebelum naik pangkat, begitulah artinya sebelum jadi figur. Sebelum jadi public figure. Jadi nanti si Ayu udah nyampe dari sini mondok, kemudian pulang ke negara compreng, itu akan menjadi public figure. Nah, makanya sebelum dia menjadi public figure, dia benar-benar harus belajar. Karena kalau udah jadi public figure, hese. Sehingga akhirnya zaman sekarang banyak yang para tokoh, para public figure bodoh. Begitu. Karena kenapa? Ketika di dalam fase belajarnya mereka nggak sungguh-sungguh. Karena di dalam ketika belajarnya menuntut ilmunya dia nggak benar-benar. Makanya di sini Sayyidina Umar mengatakan, qad qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tasawwadu. Jadi belajar yang benar sebelum kalian menjadi pemimpin. Artinya sebelum kalian menjadi pemimpin. Apalagi nanti Zia ini menyalonkan presiden di negaranya. Jadi harus belajar dari sekarang. Nanti kalau udah jadi presiden dia susah untuk belajar. Begitu.
Udah keluar dari sini nanti susah. Percaya tuh. Jadi sebelum datang kepada kalian masa-masa fase-fase yang seperti demikian, pergunakan dengan sebenarnya. Terus, jadi masa remaja atau masa muda itu bisa dikatakan para ulama mengatakan begini. Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Jadi masa remaja itu adalah diantara salah satu yang masa harus dijaga, karena kalau tidak dijaga di situ akan jadi kerusakan bagi dia. Gitu. Kalau orang di dalam remajanya itu nggak benar, kalau orang di dalam masa remajanya dia tidak sungguh-sungguh dalam belajar menuntut ilmu, tuanya makin belangsak. Kerusakan itu. Inna syabab wal faragh. Kemudian waktu kosong. Yang kedua waktu kosong. Orang kenapa sih ngerasa di dalam harinya itu waktu begitu berjalan dengan cepat? Karena waktu yang dia miliki, yang dia punya, dia lewatkan begitu saja tanpa adanya di situ suatu amal, perbuatan baik. Coba itu kalau dia waktu tersebut dia kerjakan untuk melakukan amal yang di dalamnya ada unsur ketaatan kepada Allah, akan ngerasa lama. Tapi kalau pegang HP kemudian FYP-an, scroll TikTok, itu setengah jam gak bakal kera. Tapi kalau baca, ngulangin 2 halaman, itu bakalan lama betul ya ini setengah jam. Begitu. Makanya saya itu mengatakan ij'al likulli waqtin amalan tajidu barakatal waqt. Jadikan di dalam setiap waktu adanya ketaatan sehingga kita bisa merasakan keberkahannya waktu. Jadikan di dalam setiap waktu adanya ketaatan sehingga kita bisa merasakan keberkahan waktu. Ma'nahu itu paham itu. Terus perkataan Sayyidina Umar tadi paham artinya apa? Belajar ilmu ketika masih remaja, masih muda, masih bocil seperti kalian ini, sebelum kalian nanti dewasa, tua, menjadi sorotan mata, public figure. Jadi sebelum itu. Kenapa? Karena kalau kalian tidak belajar sebelum semenjak dari kecil, nanti udah tua malu belajar. Kalau nggak belajar kalian dari sekarang, nanti umur 30, umur 40 suruh ngaji, malu. Apalagi yang ngajarinnya bocil seperti bukan. Kamu kan udah 40 tahun. Nanti yang ngajarinnya bocil segede misalkan. Nggak mau kan? Malu apa enggak? Nah iya. Kalau seandainya kalian tidak belajar dari semenjak dini, semenjak kecil, karena kalian akan malu ketika nanti belajar setelah tua. Hingga akhirnya itu orang hidup terus makin tua mati dalam keadaan bodoh. Begitu.
Jadi merasa bodoh belajarnya ama yang kecil hingga akhirnya apa? Aduh geus lah aing nyerakeun. Makanya apa namanya, apa dulu sahabat siapa? Sahabat Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal itu diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Umurnya ya bisa dikatakan masih muda lah, 33 tahunan. Diutus ke Yaman karena kekuatannya dalam ilmu pemahaman. Jadi patokannya itu adalah bagaimana ketamakunan seseorang di dalam ilmu. Bukan dalam umur. Bukan dalam umur. Jadi yang menjadi patokan itu sebenarnya begitu. Ya cuman mindset sebagian orang yang kolot, yang deso, ya muncan kolot macan pinter cenah. Wah itu kacau. Makanya manusia itu akan baik-baik saja selama mereka mengambil ilmu, belajar dari akabirihim. Artinya mereka yang mutamakin di dalam ilmu, daripada mereka mengambil dari asogirihim yang kerdil-kerdil, yang kecil-kecil pemahamannya terhadap ilmu. Bukan patokannya belajar, bukan patokannya mengajarkan ilmu itu harus tua. Enggak. Nah tadi buktinya apa? Muadz bin Jabal dikirim oleh Rasulullah ke Yaman, menyeru mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Muda di kalangan para sahabat, 30 tahun. Banyak para sahabat yang lebih tua banyak. Tapi apa? Karena ketamakunannya beliau dibandingkan yang lain, sahabat lain, diutuslah oleh Rasulullah ya. Gitu. Terus wa yambaghi an yubakkira bi qiraatihi ala syaikhi awwalan nahar. Hendaknya belum habis. Mana hujtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'un qabla an tasiru sadatan. Artinya apa? Sungguh-sungguh di dalam sungguh-sungguhlah di dalam menyempurnakan keahlian kalian ketika menjadi pengikut. Ini kalian itu sebagai sekarang pengikut. Sempurnakanlah apa yang ingin jadi kalian sempurnakanlah apa yang menjadi keahlian kalian ketika masih menjadi pengikut sebelum kalian menjadi pemimpin. Artinya belajar dari sekarang benar-benar sungguh-sungguh ketika masih di fasenya. Kalau udah jadi pemimpin nanti, figur nanti susah. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'ina imtana'tum min at-ta'allumi. Karena kalau kalian sudah menjadi pemimpin, artinya sudah menjadi fokus manusia, sudah memiliki banyak followers, pengikut, artinya bukan follower internet yang bukan begitu. Imtana'tum min at-ta'allum, kalian akan menolak untuk belajar. Paham itu maksudnya? Iya. Kalau Anda udah banyak yang ngikutin dia, males itu orang belajar. Bentar dikira apa kata pengikut gua masih ngaji beginian. Misalkan.
lirtifa'i manzilatikum wa kasrati syughlikum, karena tingginya derajat kalian, artinya karena tingginya pangkat kalian dan banyaknya kesibukan kalian. Kenapa banyak para pejabat istilahnya yang nggak benar? Karena ketika mudanya nggak belajar ilmu agama terutama, ya, hingga akhirnya menjabat, belajar ilmu agama ogah-ogahan lagi, agak mau lagi, banyak kesibukannya, banyak alasannya, begitu. Hingga akhirnya terus-terusan negara begitu dan begitu, begitu dan begitu dan begitu. Padahal baiknya suatu masyarakat itu dimulai dari baiknya individu masyarakat tersebut. Dan seseorang atau suatu pemerintahan yang dipimpin oleh sampah hanya akan melahirkan sampah. Itu kesukaannya Malika. Iya, pemimpinnya begitu ya, rakyatnya juga gitu. Jadi baiknya gimana sih cara membangun masyarakat yang baik? Dibangun dari setiap individu masyarakat tersebut itu harus baik, harus soleh. Baru terlahir kumpulan masyarakat yang soleh. Bekono. Wa hadza ma'na qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ini makna dari perkataan Imam Syafi'i. Tafaqqah qabla antar as, belajar sing bener sebelum menjadi pemimpin. Wa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh, karena kalau udah menjadi pemimpin gak ada jalan untuk belajar. Ila tafaqquh. Wallahu a'lamu bishawab.